Hai teman-teman semuanya, hari ini aku akan share lagi dari salah satu khotbah Pastor Biri di 3 bulan lalu di Pesta Tuhan. Nah, di sini tuh Pastor ada share gitu. Apa sih yang bikin kita mengalami sebuah pemulihan gitu dan pembalikan keadaan dari setiap masalah kita, dari setiap situasi yang kita hadapi. Mungkin aku udah pernah share gitu bahwa kuncinya adalah kita masuk ke dalam sungai pertobatan gitu. Sungai pertobatan. Kenapa harus masuk sungai pertobatan? Well, agar setiap kita dibersihkan. Dan di sini Pastor Bear tuh udah share kenapa seseorang tuh nggak mau untuk masuk ke sungai pertobatan. Dan dan apa yang bikin Tuhan sulit mengenali kita. Yang pertama adalah orang yang sombong, dan yang kedua adalah orang yang tidak pernah saat teduh. Nah, mungkin kayak tunggu, kok yang nomor 2? Nah, sekarang gini, kita bahas dulu dari yang sombong. Kenapa? Yang sombong kita bisa lihat salah satu kisah di Alkitab. Kita tahu semua bahwa orang kaya yang anak orang muda yang kaya raya gitu, yang bertanya kepada Tuhan, tetapi endingnya dia adalah kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dia disuruh menjual segalanya, jual kepada orang miskin. Walaupun kisah si anak muda kaya ini telah melakukan 10 hukum Taurat gitu, bahkan kayak hampir gak ada, tapi salah satunya masih ada yang belum dia lakuin, yaitu jual hartanya dan memberikannya ke orang miskin. Tapi orang kaya ini tetap berpegang teguh, dia tetap sombong, dan akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Di sini kita kayak kadang suka bertanya ya, mungkin banyak juga di luar sana yang bertanya, kalau kita ikut Tuhan apa sih yang kita dapat tuh apa gitu. Bahkan Pastor ada sebut beberapa kali bahwa ketika ditanya orang ikut Tuhan tuh dapat apa ya, nggak ada apa-apa gitu. Bahkan di sini Tuhan Yesus ada bilang di firman Tuhan, jika kamu mengikut aku, jualah segalanya. Artinya ketika kita decide untuk mengikuti Tuhan, kita harus berani untuk mengambil setiap resiko, mulai dari hal-hal kecil, menjual dari pengorbanan waktu kita bersama keluarga yang mungkin yang paling berat, pengorbanan waktu bersama dengan keluarga, bisa anak, orang tua gitu, suami, istri. Bahkan Tuhan bilang kita harus meninggalkan semuanya, apalagi harta mungkin udah gak bisa lagi deh gitu, kita memikirkan harta. Tetapi bagaimana kita punya harta untuk kita bagikan ke orang-orang yang belum punya, atau kita memblessing setiap teman-teman kita, setiap saudara-saudara kita. So di sini yang kedua adalah jarang saat teduh. Pastor ada mention seperti itu. Kenapa jarang saat teduh menjadi salah satu hal yang sulit Tuhan mengenali setiap kita? Karena jarang saat teduh atau tidak pernah saat teduh adalah salah satu poin bagaimana kita nggak pernah ngomong pribadi sama Tuhan. Kita nggak pernah untuk mau face to face dengan Tuhan. Karena kenapa? Face to face dengan Tuhan tuh hanya bisa gitu dirasakan, dilewati dengan apa? Dengan kita saat teduh pribadi, lepas pribadi sama Tuhan Yesus. Dan kenapa aku mau bilang bahwa saat teduh itu sangat penting sekali dan poin yang sangat wajib. Bahkan di Overcomer Church kita sangat-sangat diwajibin gitu untuk saat teduh, nggak boleh lewat. Bahkan mungkin ada reportnya gitu ya, kita bikin. Kenapa? Karena kayak dengan kita saat teduh, dengan kita komitmen saat teduh, artinya kita udah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya kita udah punya sesuatu yang melekat dan nggak bisa kita nggak skip gitu. Artinya kita nggak mungkin bisa melewati hari itu tanpa kita harus saat teduh. Jadi artinya saat teduh salah satu bener-bener yang harus kayak wajib, bener-bener wajib. Setiap kita itu wajib untuk ngobrol sama Tuhan, menyembah Tuhan khususnya. Bagaimana Pastor juga ada ngomong bahwa
Pastor juga kadang nggak merasakan apa-apa, tapi tetap gitu, tetap konsisten, tetap komitmen untuk tetap ada punya waktu dengan Tuhan. Aku juga di sini masih belajar gitu, bagaimana aku mengalahkan setiap keletihan, mengalahkan setiap jiwa yang mungkin kadang kayak waktu yang udah sangat tipis dan nggak sangat berharga gitu. Bagaimana aku harus bisa mengalahkan itu semua dan bisa membalikan keadaan lewat saat teduh aku gitu. Karena kenapa? Jika kita lupa saat teduh, disitulah celah kita untuk jadi familiarity, celah kita untuk punya nggak punya rasa mengenal Tuhan akan berkurang gitu. Dan aku mau share bahwa kita sama-sama belajar untuk tetap jadi orang yang akan selalu dikenali Tuhan gitu, lewat sungai pertobatan. Karena dan di sini aku juga ingat gitu bahwa Pastor ada bilang bahwa pertobatan itu adalah setiap hari, day by day gitu. Tapi bukan berarti kita jadi menginjak-injak setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. So itu aja bisa aku share, and God bless you teman-teman.